wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, balam ditangkap di pohon ara, Bapak Ibu yang menjawab salam, saya doakan puasanya Allah terima. Saya ulang sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bersyukur kepada Allah subuh hari ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah di subuh yang ke-19 16. Saya ngecek aja, masih fokus Bapak Ibu. Subuh yang ke-16, Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, bisa sholat Jumat, sholat subuh di Jumat ke-3, saya. Sholat subuh di Jumat yang ke-3 bulan Ramadan. Berarti hanya ada satu Jumat lagi. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya sampaikan sama jamaah di mana-mana, kalau Jumat saja Bapak Ibu di luar Ramadan itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Induk dari segala hari itu adalah hari Jumat. Hari raya dalam satu pekan itu adalah hari Jumat. Bahkan guru kami dulu mengajarkan hari Jumat itu hari yang istimewa. Maka kalau hari Kamis itu uang jajan umpamanya itu 10.000, hari Jumat itu bedakan. Namanya Ikramul Jum'ah, memuliakan hari Jumat. Jadi kalau kemarin ibu bukanya pakai ayam, maka hari ini Jumat nanti buka puasanya pakai apa? Ayam juga lagi. Pakai yang berbeda dari hari, niatkan memuliakan hari Jumat. Dan kita juga begitu. Kalau biasanya sholat di hari-hari biasa, kita ayatnya mungkin agak pendek, di hari Jumat agak panjang ayatnya. Tadi dibaca As-Sajadah, dibaca surah Al-Insan, Masya Allah, pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Tadi kita sudah berhasil membuat setan lari terbirit-birit. Maka salah satu amalan yang dibenci setan itu apa? Ya, sujud saja. Jadi Bapak Ibu tadi sudah membuat setan itu lari, mereka nangis-nangis mereka. Kata mereka, kami celaka. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah Bapak Ibu, diberikan Allah kita sehat di hari Jumat ini, dan insya Allah Jumat terakhir pekan depan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan Bapak Ibu yang hadir insya Allah. Kita syukuri nikmat Allah ini dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian salam Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak salawat, insya Allah di yaumil akhir
kita layak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid Paripurna Darul Aman Marsan dan segenap jajaran pengurus yang hadir, Bapak Imam, Takmir, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa Ramadan ini mendidik kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Bisa dikatakan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, atau kalau bahasa orang sekarangnya pesantren kilat. Kita hari ini sedang berada dalam pesantren kilatnya Allah, 30 hari lebih kurang lamanya. Kita dididik dimulai daripada sahur, kemudian kita berpuasa, kemudian nanti berbuka, setelah itu kita qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, baca Al-Quran. Nah, rutinitas ini Bapak Ibu kita bangun selama Ramadan. Harapannya adalah selesai Ramadan nanti kita tetap bisa istiqomah menjalani ibadah itu. Ternyata Bapak Ibu ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari itu semua, ya kan? Banyak sekali hikmahnya. Yang paling simpel adalah dari bangun sahur itu apa hikmah yang bisa kita petik Bapak Ibu? Ternyata kita bisa bangun subuh lebih awal. Betul nggak Bapak Ibu? Sesusah-susahnya orang bangun subuh, ketika Ramadan Pak, dia ikut bangun juga untuk sahur. Walaupun sebagian ada yang tidur lagi, ya kan? Tapi tidak dengan jamaah yang hadir hari ini, alhamdulillah. Tadi saya lihat sholat berjamaah tadi ramai, sampai 3 shaf. Insya Allah. Habis sholat agak hilang sedikit nampaknya. Mungkin dek siap-siap kerja mungkin ya. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kita sedang dididik hari ini menjadi orang-orang yang bisa istiqomah nanti selepas Ramadan ini. Sahur mengajarkan kita bisa bangun subuh lebih awal. Kemudian puasa menahankan kita apa? Puasa ini yang banyak sekali hikmahnya Bapak Ibu. Termasuklah mengajarkan kepada kita agar tetap bisa menahan diri. Bukan dari hanya makan dan minum saja, secara syariat maknanya itu. Tapi lebih luas lagi, makna puasa itu agar kita bisa menahan. Menahan apa Ustadz? Yang biasanya congok sama dunia, dari puasa kita belajar untuk tidak lagi terlalu mengejar dunia, terlampau mengejar dunia. Dari puasa kita belajar menahan amarah, menahan emosi. Apalagi nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan, mulai jam 12 ke atas, ya kan? Perut kosong, emosi naik, ya kan? Disenggol, emosi meledak. Tapi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini saya lihat wajahnya tidak gitu. Maksudnya tidak jauh beda maksudnya. Nah, insya Allah tidak Bapak ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Jadi di dunia yang hari ini semakin maju, di dunia yang teknologi hari ini semakin berkembang, di antara ciri-ciri berkembangnya teknologi Bapak Ibu, apa Ustaz? Ciri-cirinya itu dicabut Allah keberkahan itu. Sehingga kadang waktu itu berputar terasa begitu cepat. Terasa enggak Bapak Ibu bahwa rasa-rasa Ramadan itu berputar begitu cepat sekali. Hari ini sudah sampai Ramadan yang ke-16 Pak. Dulu rasanya jangankan 16 Ramadan, ya, 1 Ramadan itu saja menunggu buka puasa terasa lama sekali. Kenapa Ustadz? Karena alam masih asri, ya kan? Bukan Ustadz Yasri ya. Alam masih asri, masih aman. Hari ini Bapak Ibu dengan teknologi yang semakin canggih, teknologi semakin maju, bahkan banyak merubah akhlak manusia. Ya, kalau bahasa ilmiahnya ada yang ke barat-baratan, westernisasi, ya kan? Ikut ke barat-baratan dan lain sebagainya. Maka Ramadan inilah Bapak Ibu salah satu momen di mana kita diajak kembali untuk mengingat kenangan-kenangan baik di masa lalu. Nanti Bapak Ibu selepas Ramadan nih kita akan rindu bacaan Bilal Tarawih pada Ramadan itu Pak. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada,
Subuh Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wal Ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia puasa nampaknya agak payah naik suara. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu akan jadi kenangan nanti Bapak Ibu. Kalau udah ada nanti tahun depan, kalau sudah mulai ada keluar itu apa namanya suara-suara Bilal itu di Instagram, di sosial media, pasti tak lama lagi Roma itu akan jadi kenangan orang. Tapi kalau yang model bacaan Bilalnya model itu, kalau model yang ujung-ujungnya yang kedengaran, tidak terlalu begitu ingat orang. Mabur, gitu. Imam sujud, makmum cabut, gitu. Itu aja yang diingat orang tuh. Bagaimana Allah muliakan. Jadi bersyukur Bapak Ibu kita bisa sampai ke Ramadan ini. Secara tidak langsung sebenarnya Ramadan ini adalah bulan kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Karena kita tidak sayang dengan diri kita, maka Allah kasih Ramadan. Kenapa saya bilang kita banyak yang tidak sayang dengan diri kita? Allah syariatkan, Rasul menyampaikan ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud. Tapi kadang-kadang kita jarang, ya kan? Kemudian ada sholat tahajud, sholat malam, kadang-kadang kita jarang. Nah, ketika Ramadan Bapak Ibu, energi positif itu menular. Bahkan orang yang jarang hadir pun ke masjid akan hadir. Itulah berkah Ramadan tuh. Betul enggak Bapak Ibu? Tak pernah muncul aja tiba-tiba pas Ramadan datang. Hadir Bang. Iya, itu dia. Itulah berkah Ramadan tuh Bapak Ibu. Bahkan orang yang puasa itu mereka cenderung takut buat dosa. Kalau biasanya Bapak Ibu diajak buat dosa, menceritai orang, mereka menganggap itu hal yang biasa. Di Ramadan ini, Ibu cobalah ajak menceritai orang. Pasti dia akan ingat. Maaf Kak, ambo puaso. Karena memang kata Nabi, kalau ada orang yang mencelamu, mencaci makimu, katakanlah ini soim, saya sedang puasa. Ada yang ngajak Ibu gibah, pasti Ibu akan bilang, maaf Kak, puasa. Rupanya itu pas siang-siang, habis maghrib bicarinya kakak itu yang tadi. Kak, tadi siang tuh apa berita sampaikan? Tadi siang tuh kan puasa, itu lah buka mah. Itu orang yang memaknai puasa hanya sampai kerongkongan Bapak Ibu. Jadi puasa yang sampai ke hati, dia bukan hanya sampai berbuka saja dia menahan diri. Tapi puasa yang sampai ke hati adalah sebulan penuh dia akan belajar untuk mengendalikan dirinya. Itulah puasa itu Bapak Ibu. Makanya Imam Ghazali sendiri membagi puasa pada 3 tingkatan kan. Tingkatan pertama, tingkatan yang paling rendah, shaumul awam atau shaumul umum. Umum awam. Jadi umum itu diambil dari bahasa Arab. Awam. Awam itu maksud orang yang awam, yang tidak mengerti ilmu, ya dia hanya berpuasa sesuai maknanya saja, menahan lapar, ya kan, tidak makan, tidak minum dan hal apa namanya? Tidak berjima. Itu saja yang dia lakukan. Kadang mulutnya kadang masih sumpah serapah, mulutnya masih ghibah dan lain sebagainya. Itu orang awam. Naik sedikit, inilah kita insya Allah puasa khusus atau puasa khawas. Puasa khusus itu apa Ustaz? Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi dia menahan dari seluruh anggota tubuhnya, mata, tangan, telinga, untuk tidak berbuat dosa. Itu puasa orang khusus, puasa orang beriman. Yang paling tinggi, ini kadang-kadang agak berat kita masih. Apa? Puasa khawas bil khawas atau khusus bil khusus. Sudah khusus di atasnya lagi. Ini biasanya puasa para wali-wali Allah. Mereka berpuasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tidak hanya menahan tangan mata dari berdosa, bahkan hatinya pun berpuasa. Ini agak berat sedikit nih Bapak Ibu. Dari apa Ustaz? Dari mengingat dunia, dari tamak, dari serakah, merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling alim. Kadang-kadang Bapak Ibu kita ini karena udah sering, ya kan, udah sering ibadah, ada perasaan sedikit. Karena sudah nyumbang, namanya tak disebutkan,
Rupanya Ustadz Yasir menyebutkan namanya. Akhirnya besok tak libur 2 hari. Mana bapak itu? Semalam tak Ustadz sebut. Oh, gara-gara tak sebut tak hadir. Tapi bukan, ini contoh aja, contoh. Di sini tak ada gitu. Insya Allah tak ada. Yang saya maksud nih yang di tempat lain, Bapak Ibu. Sini tak ada. Cuma yang tempat lain itu sedang di sini sekarang. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi Ramadan sebagai bulan tarbiyah mendidik kita menjadi orang-orang yang bisa istiqomah. 30 hari kita berada di pesantren kilat ini, Bapak Ibu, harapannya nanti di luar selesai Ramadan ini kita betul-betul bisa mendapatkan gelar la'allakum, kan itu tujuannya puasa itu. Tujuan puasa diantaranya Ustaz, supaya kita menjadi orang yang takut. Karena 11 bulan yang lalu kita kurang takut sama Allah. Ramadan ini kita semua menjadi orang yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan dididiknya kita puasa, kita bisa istiqomah melewati hari-hari Ramadan ini dengan penuh ibadah, baca Quran dan sebagainya, Bapak Ibu, kita tetap bisa menjaga nilai insaniyah soleh itu, jadi manusia soleh itu dalam diri kita masing-masing. Jadi Ramadan ini secara tidak langsung adalah bulan kasih sayang Allah. Saat kita ini kurang sayang sama diri kita, Ramadan kita semuanya sayang sama diri kita. Dari mana Ustaz? Puasa itu menyehatkan. Ada fikih kesehatan saya baca karangan seorang penulis dari Malaysia. Salah satu hikmah puasa itu adalah bisa mengistirahatkan organ pencernaan itu lebih kurang selama 5 dari 6 jam. Biasanya Bapak Ibu, orang yang tidak puasa, organ pencernaannya itu tidak pernah istirahat, Pak. Kita buktikan. Ya. Orang yang tidak puasa, jadi pencernaan manusia itu dia selesai lebih kurang Bapak Ibu 8 sampai 10 jam lebih kurang. Pencernaan kita selesai. Jadi makanan yang dicerna, yang masuk itu selesai lebih kurang sampai 8-10 jam. Artinya begini, kalau orang tidak puasa, sarapan jam 7. Ya, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 siang kita sudah beban pagi, sarapan pagi itu belum selesai dicerna, sudah nambah beban siang, iya kan? Nah, sudah, lalu kita makan siang jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, jam 7 malam, biasa kita makan, masih 6 jam, beban siang tadi belum lagi selesai dicerna, kita sudah masuk beban. Itu belum cerita ada bakso, ada martabak, ada salalau, ada lote, dan lain sebagainya. Ya, betul enggak Bapak Ibu? Jadi ternyata orang yang tidak berpuasa, organ tubuhnya itu jarang istirahat, organ pencernaan jarang istirahat. Tapi orang yang puasa, perhatikan Bapak Ibu, tadi kita sahur jam 4, ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, ya kan? Sudah istirahat itu, ya. Dari jam 1 sampai jam 6, disitulah organ tubuh manusia pencernaannya itu bisa istirahat itu. Di luar Ramadan agak susah itu, tapi di dalam Ramadan mau tidak mau kita patuh pada perintah Allah. Akhirnya apa? Ramadan adalah bulan kasih sayang Allah untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ramadan ini bulan spesial, bulan istimewa yang mendidik kita menjadi orang-orang yang tetap bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi Ramadan ini kita sedang menghijrahkan diri. Daripada di luar Ramadan kita malas. Ya. Di luar Ramadan kurang rajin. Selama Ramadan kita dibentuk menjadi orang yang rajin. Sejak Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, itulah yang terjadi hari ini selama Ramadan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ramadan juga diberikan Allah kepada kita agar kita tetap bisa istiqomah dalam nilai-nilai Islam. Walaupun teknologi semakin maju, walaupun teknologi berubah begitu cepat,
kita harus tetap menjaga nilai-nilai sosial yang terpupuk di dalamnya. Dari mana kita bisa belajar sosial, Ustaz? Dari sholat berjamaah. Dari tarawih kita bisa belajar tentang pentingnya teman, tentang pentingnya menjaga silaturahmi, Bapak Ibu. Betul enggak, Bapak Ibu? Kapan-kapan lagi kita bisa sholat berjamaah bareng-bareng? Betul enggak? Biasanya kita hanya sholat 5 waktu saja. Dan ini Bapak Ibu 30 hari kita diajarkan. Makanya walaupun dunia sudah berubah, karakter sifat jangan berubah. Banyak orang Bapak Ibu, ya kan, makin kaya berubah, ya kan, tambah sombong. Makin soleh pun ada juga, makin soleh berubah, angkuh, sifat sombong. Maka di Ramadan kita diajarkan untuk membunuh sifat-sifat yang tak baik itu semua, sifat-sifat angkuh itu semua. Nah, kita bisa hijrah dari sifat-sifat yang tak baik itu di Ramadan. Kita bisa pertahankan itu, nanti selesai Ramadan Bapak Ibu tetap bisa istiqomah menjadi orang yang bertakwa, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak hari ini juga karakter orang yang berubah, Bapak Ibu. Karakter anak-anak bangsa termasuk yang sering saya perhatikan, apa tuh, Ustaz? Dan ini dicap Nabi juga, termasuk orang yang celaka itu adalah orang yang masih hidup kedua orang tuanya, tapi mereka tidak dapat ridho dari orang tuanya itu. Dosa sama orang tua ini kadang Bapak Ibu tak sengaja kita lakukan, ya kan? Kita siksa dengan rindu, tak dihubungi, jarang ditelepon. Kita merasa itu tidak dosa. Kita merasa kita udah haji, kita sudah umroh, tapi tak pernah kita doakan emak dan ayah. Kita tidak membunuh, kita tidak zina, kita tidak maksiat, Pak. Tapi seringkali dosa kepada orang tua ini dilakukan. Dan banyak orang merasa itu tidak masalah. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangankan membentak saja. Kata Imam Syafi'i, tarkut doa lil walidaini yudhayyikul aish. Meninggalkan doa kepada emak bapak saja akan menyempitkan hidupmu, akan membuat rezeki ini seret. Itu meninggalkan doa. Kata Ibnu Uyainah, di antara cara bersyukur, berterima kasih kepada emak bapak itu apa? Da'a lil walidaini fi adbaris salawatil khams. Mendoakan emak bapak selepas sholat. Lihatlah akhlak hari ini Bapak Ibu, di dunia yang begitu canggih hari ini, akhlak sama orang tua itu sudah banyak sekali hilang. Lihat anak-anak hari ini Bapak Ibu, akhlak manusia-manusia itu, ya kan, tak ada harganya orang tua lagi. Kasus yang viral kemarin Bapak Ibu di Winsuska itu, yang ngampak itu, yang mengampak pacarnya itu, ya kan. Saya berpikir, siapa mak bapak ini? Apakah tak dengar dia mak bapaknya ini? Suka menjerit-jerit hari ini orang tua, baru kadang anaknya mau dengar. Apalagi genzi hari ini Bapak Ibu, ya Allah menghadapi mereka. Makanya nilai-nilai keislaman yang diwariskan Rasulullah SAW, itulah sebenarnya yang harus jadi patokan Bapak Ibu. Caranya bagaimana, Ustaz? Tidak ada jalan lain selain mengajarkan anak-anak itu ilmu agama. Jangan pernah kita menyesal, jangan pernah kita nangis kalau masa kecil anak-anak itu tidak dididik dengan agama. Jangan kita nangis nanti saat dia sudah besar tak bisa dikasih tahu dan dibilangi, Bapak Ibu. Banyak orang tua, udah tua dia, Ustaz, tak bisa aku bilangi lagi anakku, Ustaz. Mana bisa dibilangi lagi? Udah besar. Umur 20. Kalau kata Profesor Uwas apa? Rebung itu kecil lah dia bisa dibentuk. Kalau udah besar cuman 2 gendangnya kata beliau. Kalau enggak patah, pecah. Jadi di dunia yang serba modern ini Bapak Ibu, jalan selamat itu ya belajar ilmu agama.
Saya bilang sama istri saya, anak kita wajib mondok. Kalau dia tak mau, aku ayahnya, engkau emaknya, kita yang ngatur. Tapi nanti dia cabut, urusan nanti cabut, penting masuk dulu. Kadang banyak orang begitu pikirannya, Pak. Nanti dia berhenti, habis, la ilaha illallah. Udah masukkan saja. Nanti kalau udah ditengok jadi pondok itu, Allah kasih keberkahan dalam hatinya, bertahan insya Allah. Tapi Ustaz, itu yang payah tuh. Banyak betul tapi. Ustaz, anak saya tidak tahan Ustaz. Itu orang tua yang lemah. Saya Bapak Ibu kelas 1 aliyah, tamat kelas 3 sanawiyah, saya mau berhenti dari pondok. Ayah saya tampil di depan. Berhenti itu bukan saya tak mau mondok. Uang tak ada Pak. Uang masuk tuh mahal. Aku berhenti aja lah ayah. Ayah susah cari uang. Apa kata ayah saya? Biar aku mati, kau tetap sekolah agama. Itu yang saya ingat dari ayah saya Bapak Ibu. Biar aku mati cari uang, nah tetap kau belajar itu. Jadi memang akhlak orang tua juga akan menentukan akhlak anak itu nanti seperti apa Bapak Ibu. Anak itu akan jadi pejuang atau pecundang juga akan terlihat dari mana ayah dan emaknya berjuang. Kalau emak ayahnya mohon maaf tidak keras, tidak tegas pada agama Bapak Ibu agar belajar agama, maka mereka pun semangatnya lemah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi balik ke kaji kita lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Zaman boleh berkembang. Teknologi boleh semakin maju. Tapi kita mesti ingat, Rasulullah punya warisan ilmu yang bisa menjadi landasan kita beramal. Ya, Rasulullah mewariskan ilmu agar kita bisa tetap menjadi orang yang bertakwa. Dan spesialnya Bapak Ibu, Ramadan ini kita dididik betul menjadi orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin takut. Mudah-mudahan rasa takut ini bukan hanya pada Ramadan saja Bapak Ibu. Insya Allah selepas Ramadan nanti kita pun terbiasa bangun subuh mengajarkan kepada anak bahwa ini perintah Allah, nak. Ya kan? Nah, ibu-ibu pun demikian, bangunkan anak jangan hanya Ramadan saja, pas sahur, besok subuhnya pun bangunkan selepas Ramadan. Nah, bangun saya, bangun salat. Kau mau emak sama ayahmu dibakar api neraka jahanam? Itu kan. Suami juga ibu bangunin, ya kan? Kalau agak payah bangunkan. Ustaz tidak bisa jadi banguni. Nah, ini amalannya. Kalau dia tak bisa bangun, ibu dekatkan telinga ibu, dekatkan mulut ibu ke telinganya, bacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis wa ma fil ard. Man dzal ladzi ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal tiupkan telinganya, pastinya jago. Kau kira aku setan? Abang memang bukan setan bang, tapi telinga abang dikencingi setan. Cuman adapun efek efek daripada keberlanjutan itu saya tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, terasa lebih kurang hampir 20 menit ya, kita bersama di subuh hari yang bahagia ini. Malam nanti 17 Ramadan ya Bapak Ibu ya. Ayo kita tingkatkan lagi semangat kita beribadah kepada Allah. Kalau kata Rasulullah, "Sholli sholatan muwadda'." Salatlah kalian seperti kalian salat yang terakhir. Salatlah kalian seperti salat yang apa maknanya? Kalau itu salat kita yang terakhir Bapak Ibu, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Khusyuk, atau umpamanya datang Israel berkunjung ke Masjid Darul Aman nih. Ya kan? Kata dia begini, "Wahai orang-orang jamaah Darul Aman, di antara kalian nanti malam
akan dijemput oleh Israel. Kira-kira nanti sholat zuhur kita Bapak Ibu menangis atau tak menangis? Cuman 2 orang yang bilang menangis. Sedih tak gitu? Siapa pula agaknya? Karena kita tak tahu, akhirnya semuanya khusyuk. Tak bisa lagi dicak. Yang biasanya habis wudhu masih kadang, "Cemana bang ini?" Habis wudhu khusyuk semua. Kenapa Ustaz? Karena itu adalah sholat yang terakhir. Nah, kata ulama berdasarkan hadis ini, sholli sholatan muwadda. Sholatlah kalian seperti mana sholat yang terakhir. Ternyata bukan hanya pada sholat saja. Wa kadzalika shaum. Begitu juga puasa. Puasa, bayangkanlah ini Ramadan terakhir kita Bapak Ibu. Pasti kita serius betul menjaga puasa itu. Begitu juga baca Quran. Anggap itulah baca Quran kita yang terakhir. Maka kita akan berusaha banyak membacanya. Sedekah, anggap itulah sedekah yang terakhir. Pasti kita buat yang terbaik. Tidak kadang-kadang ngasih buka puasa pun gorengan ke gorengan, gorengan ke gorengan. Maka banyak suara imam awak ini agak serak. Kenapa suara imam kita agak serak? Makan salah lauk banyak. Jadi Ustaz, sedekah yang terbaik. Apa sedekahnya? Kurma. Kurma apa? Kurma ajwa. Itu insya Allah yang memakan pun Pak Imam kita pun maka tadi Imam subuh tadi agak serak suara Pak Imam nampak. Mungkin Pak Imam banyak makan gorengan. Masya Allah. Syahdu di belakang Ustaz itu tadi. Tenang, Masya Allah. Padahal dia bacanya lambat. Tapi kita tak ingin cepat-cepat selesai. Cuman Ustaz, kalau tarawih jangan begitu Ustaz. Itu akan mengurangi khusyuk jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jamaah yang di belakang tadi kepalanya lurus mendengar Ustaz kalau model itu begitu apa jadinya. Oh, insya Allah enggak. Ya Bapak Ibu Allah muliakan, itu saja saya rasa kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Kesimpulannya, mari jadikan pesantren kilat Ramadan 30 hari yang sudah tinggal 13 atau 14 hari lagi ke depan betul-betul bisa kita isi dengan ilmu, kita isi dengan ketaatan, kita jadikan ini sebagai ibadah yang terakhir, sehingga kalau kita jadikan yang terakhir kita akan selalu semangat dalam melaksanakan ibadah itu. Saya rasa itu saja. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Tak ada? Alhamdulillah. Tak ada ya? Insyaallah. Itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sahih ajsadana waqdi hajatina. Ya Allah, sehatkan fisik kami, sehatkan hati kami. Waqdi hajatina, kabulkan segala hajat kami. Ya Allah, matikan kami husnul khotimah. Istiqomahkan kami dalam beramal ya Allah. Jadikan anak kami soleh dan solehah ya Allah. Allahumma jal akhira kalamaina inda tihai ajalina qaula la ilaha illallah. Jadikan akhir yang keluar dari lisan kami nanti saat sakaratul maut ya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah taqabbal syamana, terima semua puasa kami ya Allah. Kami akui banyak silap salah puasa kami ya Allah. Tapi kami mohon kuatkan kami agar terus bisa melewati Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik kami ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, dan jangan matikan kami ya Allah sebelum ada satu di antara anak-anak kami yang nanti siap mendoakan kami siap selepas sholatnya ya Allah. Karena ada banyak kuburan di luar sana yang sunyi di tengah keramaian, anaknya banyak, hartanya banyak, tapi tak ada doa yang mengalir ke dalam kuburnya ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami anak yang jauh darimu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Segala urusan kami berikan jalan keluarnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.